Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Kumala dengan NIM 15036-257. Kali ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran dalam mata pelajaran mekanika teknik. Sebelumnya, apa itu SMK? SMK itu adalah sebuah pendidikan menengah yang mempunyai tujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi lulusan yang berkompetensi dan mandiri dengan mengutamakan kemampuan dan keterampilan dalam bidang tertentu. Dalam hal ini adalah teknik sipil, sehingga siswa tersebut dapat beradaptasi dengan kondisi dunia lapangan kerja dan industri. Dalam hal ini, jurusan kompetensi yang akan kita bahas adalah desain permodelan dan informasi bangunan. Apa itu desain permodelan dan informasi bangunan? Hal ini adalah bidang kompetensi keahlian di mana yang mempelajari ilmu tentang gambar konstruksi, konstruksi bangunan, ukuran tanah, gambar konstruksi menggunakan aplikasi 2D maupun 3D, desain interior dan eksterior, konstruksi jalan dan jembatan, menghitung RAB, laporan pembangunan, dan masih banyak lagi. Tujuannya adalah untuk lulusannya dapat melakukan pekerjaan seperti drafter, juru gambar dalam pekerjaan perencanaan dan pelaksanaan bangunan. Salah satu mata pelajaran yang ada di dalam keahlian DPIB tersebut adalah mekanika teknik. Ilmu mekanika teknik atau yang biasa disebut dengan mekanika rekayasa merupakan salah satu kompetensi inti di bidang teknik bangunan yang sangat mendasari bagi pemahaman, penguasaan, penerapan maupun pengembangan berbagai keahlian di bidang teknik bangunan lainnya. Peranan ilmu mekanika teknik ini tidak hanya sebagai dasar dalam perencanaan bangunan ataupun pelaksanaan pembangunan, tapi juga mencakup pada kegiatan dalam rangka evaluasi struktural bangunan yang sudah terdiri untuk menjamin kelayakan pembangunan bangunan tersebut selama umur rencana. Dan yang ini adalah KD 3.1 dan KD 4.1 yang isinya adalah memahami elemen-elemen struktur dan menyajikan elemen-elemen struktur. Tetapi dalam jurnal yang saya baca banyak penelitian yang mengatakan bahwa dalam pembelajaran mekanika teknik ini banyak siswa yang masih merasa kebingungan saat belajar. Oleh karena itu, pendidik harus memiliki strategi bagaimana peserta didik dapat mengerti pembelajaran, apalagi pembelajaran mekanika teknik ini. Maka akan kita bahas strategi pembelajaran dalam mata pelajaran mekanika teknik. Yang pertama, bisa menerapkan model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Menurut Arens, problem-based learning atau PBL merupakan model pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman dan suatu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut, sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Pembelajaran PBL ini adalah mempunyai tujuan bisa agar siswa dapat memecahkan masalah dalam keseharian. Dalam hal ini adalah masalah dalam struktural dalam mekanika teknik yang ada dalam situasi nyata. Selanjutnya adalah model pembelajaran tutor sebaya. Menurut DDS, beliau mengemukakan bahwa tutor sebaya adalah seseorang teman atau beberapa siswa yang ditunjuk oleh guru yang sesuai kriteria menjadi tutor sebaya dan ditugaskan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, yang bisa dapat diterapkan dalam pembelajaran mekanika teknik adalah model pembelajaran bus group dengan media flash. Menurut Mukrimah, model bus group yaitu cara pembahasan suatu masalah yang pelaksanaan dimulai dengan membagi siswa menjadi 3-6 beberapa kelompok untuk membahas suatu masalah dan diakhiri dengan penyampaian hasil pembahasannya oleh setiap juru bicara pada kelompok besar. Pendekatan pembelajaran yang berbasis bus group merupakan usaha agar pembelajaran lebih baik. Model pembelajaran e-group, pembelajaran bus group ini
dapat melatih kemandirian, kerjasama, dan tanggung jawab siswa terhadap apa yang dikerjakan selama kelompok. Yang keempat adalah penerapan pembelajaran cooperative type team accelerate instruction. Ini adalah suatu tipe model pembelajaran kooperatif di mana para siswa dengan kemampuan individual masing-masing bekerja sama dalam kelompok kecil dengan kemampuan yang berbeda. Team assessed individualization ini merupakan sebuah program pedagogik yang berusaha mengadaptasikan pembelajaran dengan perbedaan individu secara akademik. Kesimpulan yang dapat ditarik dari presentasi dan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis jurnal tersebut adalah dalam uraian tersebut adalah guru sebagai pendidik harus mampu, apalagi yang mengampu mata pelajaran mekanika teknik, perlu mempunyai strategi dan model pembelajaran yang lebih inovatif. Karena kan masih banyak siswa yang belum memahami dan dapat menyajikan bentuk nyata dari elemen-elemen struktur yang ada dalam permodelan. Terdapat empat metode pembelajaran yang dapat dilakukan yang sesuai dengan yang sudah saya presentasikan tadi. Yang pertama adalah problem-based learning, yang kedua ada metode tutor sebaya, yang ketiga model pembelajaran BAS dengan media flash, yang keempat dan terakhir adalah penerapan pembelajaran tipe Team Accelerate Instruction. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.